wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu peserta pelatihan metodologi kualifikasi 3 angkatan 20 ya Bu ya, tahun 2022. Untuk mengawali kelas pada pagi hari ini yang akan nanti dibawakan materinya oleh Pak Mansye, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kelas pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sampun, Ibu bisa dilanjutkan mungkin oleh Pak Mansye. Baik, Bu Seda, makasih Krisna yang udah dari awal udah pada saat perjumpaan udah membantu, udah membangun semangat buat teman-teman. Bagaimana teman-teman, semangat pagi? Pagi. Pagi semua. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, kita akan mulai dengan pembelajaran kita di pagi hari ini dengan judul pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu memelihara fasilitas pelatihan kerja. Ya, kemarin kalau kita sudah bicara banyak tentang bahan, berbicara banyak tentang peralatan, sekarang kita akan banyak juga akan mengetahui tentang fasilitas. Ya sudah tentu di tempat pelatihan kita sekalian ya. Oke. Saya akan share screen dulu. Oke. Apakah sudah kelihatan? Aman Pak, kelihatan. Kelihatan Pak, aman Pak. Ya, memelihara fasilitas pelatihan kerja. Ini nomor unitnya M.78 SP S02.044.1. Ya. Menurut Bapak Ibu, fasilitas itu apa? Ada yang tahu? Karena ini adalah bentuk daripada kebiasaan kita, keseharian kita di lembaga masing-masing. Apa yang harus kita pelihara? Sudah tentu sesuai dengan pokok pembahasan kita di hari ini adalah fasilitas. Ya. Menurut Bapak Ibu, fasilitas itu apa? Ada yang ingin membantu saya? Sarana untuk melaksanakan suatu kegiatan, Pak Mansye mungkin? Sarana untuk melaksanakan satu kegiatan. Makasih Bu Tias. Ada yang lain juga? Tadi Bu Tias menyampaikan itu sarana ya untuk melaksanakan satu kegiatan. Baik sekali. Ada yang lain? Mungkin alat untuk memperlancar pelatihan kerja. Kalau di sini. Terima kasih. Oke, Pak Pait. Ya, jadi sarana sekarang alat ya. Semuanya adalah perantara ya untuk membantu proses ya. Baik. Itu menurut Bapak Ibu ya. Nanti kita akan kupas tuntas. Kita akan sama-sama membangun komunikasi. Akan ada banyak penjelasan, banyak interaksi akan kita buat. Jadi pembelajaran kita mengenai sarana tentang pemeliharaan fasilitas ini terdapat 3 elemen kompetensi di dalamnya ya. Yang pertama yaitu merencanakan kegiatan pemeliharaan fasilitas pelatihan. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pemeliharaan fasilitas pelatihan. Dan yang ketiga, melaporkan hasil pemeliharaan fasilitas pelatihan kerja. Jadi 3. Pertama kita rencanakan, ya. Kalau sudah rencanakan
proses pemeliharaan terhadap fasilitas pelatihan itu, maka dari perencanaan itu kita harus melaksanakan bagaimana cara pemeliharaan. Selanjutnya harus ada proses melaporkan bahwa kegiatan perencanaan sudah kita laksanakan, kegiatan pemeliharaan terhadap fasilitas itu sudah kita laksanakan. Nanti akhirnya adalah melaporkan ya dari ketiga proses itu. Kita akan ikut satu demi satu. Jadi tujuan dari pembelajaran kita di hari ini yaitu setelah Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini ya pada unit ini, Bapak Ibu diharapkan kompeten dalam memelihara fasilitas pelatihan kerja sesuai dengan standar operasional SOP pemeliharaan itu sendiri ya. Jadi Bapak Ibu harus kompeten dalam memelihara fasilitas pelatihan kerja. Itu tujuan kita. Dan tadi sudah disampaikan tadi oleh Bu Tias dan Pak Pait ya. Di elemen kompetensi pertama, kita mulai dengan merencanakan kegiatan pemeliharaan fasilitas pelatihan. Saya mulai tadi dengan apa itu fasilitas pelatihan. Ya. Tadi inti dari semua itu adalah sebagai sarana ya. Jadi fasilitas itu adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi dan kemudahan. Kemudahan apa? Ya, sudah pasti proses pembelajaran, proses-proses yang terjadi di lembaga kita ya. Apakah itu dalam mempersiapkan pelatihan, dalam merencanakan pelatihan, fasilitas memegang peranan penting untuk semua itu. Ya, misalnya contoh saja ya, fasilitas ada meja, kursi, lemari, AC, stafel, papan tulis, sumber internet ya. Ini standar aja, dan ada yang namanya standar adalah sesuatu yang minimal. Boleh tidak ada yang lain, pasti ada yang lain ya, karena yang ditampilkan di sini misalnya contoh meja, kursi dan lain-lain itu adalah standar yang terjadi di lembaga kita yang sering kita pakai, dan itu selalu kita melihat dan kita melakukan proses dengannya ya. Bisa jadi juga ada yang lain sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain ya. Biasanya akan berbeda dengan beberapa kejuruan ya. Kejuruan-kejuruan tertentu, misalnya saja kalau meja, kursi, lemari, wastafel ya itu umum ya. Tapi kadang-kadang ada fasilitas-fasilitas lab yang membutuhkan penanganan yang besar. Dalam fasilitas itu beberapa kejuruan itu memungkinkan berbeda dengan yang lainnya. Nanti kita akan saya akan mencontohkan sesuai dengan kondisi-kondisi kalau kita ketemu seperti itu ya. Selanjutnya dari elemen kompetensi pertama ya, ada KUK yang pertama juga dari elemen kompetensi itu, yaitu kita akan mengidentifikasi fasilitas pelatihan menurut prioritas. Apa yang kita identifikasikan? Apa yang ada dalam benak kita tentang pemeliharaan fasilitas pelatihan ini ya? Berarti yang ada dalam benak kita yang pertama yaitu program yang akan kita jalankan ya di tempat kita masing-masing ya. Jadi programnya turunannya kepada pemenuhan kebutuhan kejuruan itu sendiri ya. Jadi kalau kita sudah tahu program apa yang lembaga laksanakan, kita menyusun daftar fasilitas utama. Daftar fasilitas utama dan daftar fasilitas pendukung. Nama saja yang utama dan ada yang pendukung. Berarti yang utama, yang paling utama kita laksanakan ya. Dan ya, ada fasilitas pendukung yang mengcover fasilitas utama ya. Ya. KUK yang kedua 1.2 ya. Ya, jenis pemeliharaan fasilitas pelatihan ya. Ini ada dua. Jadi jenis pemeliharaannya secara reguler, yang dimana
proses pemeliharaan itu berlangsung secara terus-menerus, ya, secara terus-menerus. Nanti apa saja contohnya nanti kita akan samakan, ya, kita akan perlihatkan, ya. Secara reguler, kebiasaan kita setiap hari melakukan pemeliharaan, bisa jadi dalam waktu-waktu tertentu yang sudah kita tetapkan, dan dalam waktu rentang yang tiba-tiba kalau ada yang harus ditangani, itu yang namanya non reguler atau aksidential, ya. Jadi kadang-kadang dibutuhkan secepat mungkin harus melakukan penanganan, ya. Nah, saya yakin itu proses-proses yang terjadi di lembaga kita, ya. Jadi nanti seperti apa nanti kita akan lihat, ya. Yang berikut di KUK 1.3 kita harus menyusun rencana biaya pemeliharaan fasilitas pelatihan kerja. Ya, sudah pasti dari sarana, daftar sarana dan fasilitas yang tadi kita prioritaskan, maka turunannya sudah pasti pembiayaan. Biasanya kan sudah pasti di lembaga kita itu proses pembiayaan itu ada beberapa. Yang pertama biasanya kita dari APBN atau APBD, yang saya yakin bahwa Bapak Ibu dengan lembaga masing-masing biasanya mengakses dana pemerintah, ya, baik itu di misalnya di Kemenaker itu sendiri atau di kementerian-kementerian terkait, ya, atau di kalau Bapak Ibu melekat dengan dinas kabupaten kota atau provinsi yang melekat pada program, maka kita akan dapatkan APBD, ya. Jadi dari pemerintah daerah kita mengakses dana, ya. Saya yakin proses-proses itu setiap saat kita laksanakan, dan itu menjadi bagian tolak ukur, menjadi bukti penelusuran juga bagi proses akreditasi, ya. Di standar 8 itu berhubungan dengan pembiayaan, ya. Jadi itu masuk, ya. Di akreditasi juga pemeliharaan fasilitas ini juga masuk di standar 6, ya. Nanti akan saya contohkan lebih rinci banyak, ya, model-model daripada fasilitas secara keseluruhan, ya. Akan saya contohkan ada form akreditasi biar kita punya sinkronisasi antara proses ini dengan yang sebenarnya di lembaga kita, ya. Selain itu juga pembiayaan juga terjadi secara swadaya. Secara swadaya itu misalnya saja Bapak Ibu melaksanakan pelatihan secara reguler, ya. Reguler berarti pembiayaan dari peserta kita. Jadi sudah dalam perencanaan bahwa setiap paket pelatihan itu ada biayanya. Berarti secara swadaya pembiayaan itu terjadi sehingga Bapak Ibu bisa merencanakan dari pembiayaan itu biaya-biaya yang diperuntukkan untuk pelatihan, biaya-biaya yang diperuntukkan untuk pemenuhan, misalnya meregenerasi peralatan kita yang banyak kita bicara kemarin itu, dan hari ini, dan juga meregenerasi membuat tampilan-tampilan daripada lembaga kita, fasilitas-fasilitas pendukung itu bisa kita perbaiki atau kita maintenance supaya kemudian, ya, ini inti dari semua itu, kemudian pencitraan terhadap lembaga di sisi kualitas itu bisa menjadi semacam marketing bahwa ini lembaga ini punya standar, ya. Fasilitas memegang peranan penting di situ. Lembaga kita punya standar, ya, bahwa ayo silakan datang ke tempat kami karena inilah standar kami. Mungkin aja karena kita membuat perencanaan yang baik dalam sisi pemeliharaan fasilitas, dalam tampilan depan lembaga kita sudah memberikan citra positif terhadap masyarakat di sekitar kita. Loh, lembaganya bagus banget gitu. Coba kita ke sana gitu. Itu salah satu contoh-contoh yang kemudian gambaran-gambaran ini akan menjadi bahan yang baik buat Bapak Ibu ketika ada di kembali ke lembaga masing-masing, ya.
Selanjutnya di elemen kompetensi kedua, itu kita melaksanakan kegiatan pemeliharaan fasilitas pelatihan. Pada KUK 1.2, ya, ada daftar sarana dan fasilitas pemeliharaan pelatihan ya. Jadi yang tadi kita sampaikan harus ada daftarnya ya, yang daftar yang menjadi prioritas, apa saja yang akan kita tentukan sebagai fasilitas yang menjadi prioritas ya. Kita harus membedakan, itu kan masuk juga di apa yang namanya rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek daripada lembaga Bapak Ibu sekalian. Ya, lagi-lagi saya menghubungkan ke akreditasi. Kenapa? Ya, kalau rencana jangka panjang, misalnya dalam waktu 3 bulan ini dari pembiayaan pelatihan saya harus memplotkan keuangan kami untuk mempersiapkan lembaga kami dalam marketing misalnya. Itu prioritas misalnya jangka pendek misalnya. Ataupun ya, lembaga kami harus di tampilan awal kami harus mungkin mengecek kali ya, mengecek lembaga gitu kan. Dan ketika proses itu terjadi kan kita akan kalau lembaganya besar pasti akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, ya, pihak ketiga misalnya untuk melakukan proses-proses itu misalnya. Tapi kalau dalam rencana jangka panjang ya mungkin salah satunya Bapak Ibu gitu ya menjadi prioritas. Berarti akan ada proses di mana pembiayaan itu berlangsung untuk misalnya Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk training misalnya, untuk pengembangan diri misalnya. Oke. Jadi daftar sarana dan fasilitas pelatihan kita harus menentukan mana yang menjadi prioritas dan mana yang nanti menjadi pendukungnya, pendukung dari prioritas itu ya. Selanjutnya kita membuat checklist daftar sarana dan fasilitas tadi. Kalau kita sudah menentukan berarti dari yang prioritas mana dan yang nanti menjadi daftar-daftar kemudian nanti mengikuti ya untuk pemilihan daftar sarana, fasilitas dan untuk pemeliharaan pelatihan itu sendiri. Ya. Ini SOP pemeliharaan fasilitas pelatihan ya. Jadi ada 3 bagian. Oke. Ada instruktur, ada pengelola atau di bagian umum manajemen atau di bagian pengelolaan lembaga itu sendiri, dan yang tadi pihak ketiga ya. Jadi bagaimana pihak ketiga terlibat? Misalnya contoh kayak tadi ya. Jadi mulai dari instruktur, sumbernya dari instruktur misalnya. Karena kenapa dari instruktur? Kadang hal-hal tertentu kita setiap hari dengan kondisi ya. Instruktur lebih tahu bahwa rupanya fasilitas pendukung untuk pelatihan kita, mereka lebih banyak berinteraksi di sana. Jadi informasi itu semuanya lebih kepada instruktur yang akan memberikan informasi. Nanti juga dari pihak pengelola akan memberikan informasi juga, tapi segala interaksi yang terjalin lebih banyak kepada instruktur ya. Jadi instruktur memberikan checklist daftar sarana dan fasilitas pelatihan yang menjadi prioritas ya. Jadi kondisi di dalam proses pembelajaran di lab atau di ruangan teori itu mereka yang lebih tahu, sehingga fasilitas pendukung itu harus sesegera mungkin dipenuhi ya. Lalu menyerahkan ke bagian pengelola atau bagian umum atau manajer atau supervisor itu untuk memfollow up untuk bisa melaksanakan proses itu. Apakah ada proses memenuhi proses itu, misalnya mungkin saja perbaikan, mungkin saja maintenance dan lain-lainnya. Lalu ketika kebutuhan-kebutuhan itu berlangsung, bisa saja itu terjadi dalam hubungan kerjasama dengan pihak ketiga. Ya, ada hal-hal yang memang harus pihak ketiga laksanakan, ada hal-hal yang memang dari bagian atau pengelola itu laksanakan. Saya yakin bahwa proses ini Bapak Ibu laksanakan setiap hari, ya. Kadang lembaga latihan kerja kita ya
tidak memungkinkan, menurut saya kadang ketua dia merangkap pengelola. Mungkin saja Bapak Ibu sekarang instruktur juga adalah pengelola. Ya. Bapak Ibu sama dengan saya juga praktisi lembaga pelatihan. Ya, jadi kita mengkondisikan sesuatu dengan pekerjaan ini adalah pekerjaan sosial. Tapi banyak hal yang akan kita dapat setelah pelatihan ini, membangun gambaran kita untuk mungkin saja kita merubah, kita akan berubah menuju lembaga yang perlahan-lahan akan menjadi baik ya, dalam sisi tampilan, dalam manajerial, dalam proses-proses akreditasi ya. Selanjutnya ya, ini di KUK 2.3 ya, jenis-jenis dokumentasi hasil pemeliharaan yang tadi saya sampaikan ya, semuanya harus terdokumentasi atau tercatat ya. Oke. Ya, harus dicatat ya apapun yang diperbaiki ya. Ini hanya contoh aja ya. Misalnya depan lembaga harus perbaiki ya. Ini contoh-contoh secara umum ini ya. Bagaimana proses pemeliharaan satu bagian dari pemerintah, misalnya bagaimana memperbaiki jalan, jembatan, ya, semuanya harus didokumentasi, dicatat, dan dibuat file, baik itu hard copy maupun soft copy ya, bisa jadi dalam bentuk PDF dan lain-lainnya. Itu jenis-jenis dokumentasi ya. Oke, sekarang di elemen kompetensi ketiga ya. Melaporkan hasil pemeliharaan fasilitas pelatihan ya. Di KUK yang pertama yaitu kita membuat laporan berdasarkan format yang ditetapkan oleh lembaga ya. Ini formatnya harus mengandung ini ya. Kalaupun ini standar, kalaupun di Bapak Ibu di lembaga mau fieldnya ditambahkan sebanyak mungkin ya silakan saja. Yang penting memenuhi kebutuhan dan bisa terukur ya. Ketika bersama dengan pihak-pihak terkait kemudian akan menunjukkan bahwa kami melakukan proses itu. Dan itu dari lembaga harus mempersiapkan format laporan. Itu menjadi administrasi yang baik ya bagi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi format laporannya harus mengandung di situ harus ada nama fasilitas, ada nama sarana ya, berarti fasilitas apa-apa saja ya. Harus menunjukkan waktu pelaksanaan kegiatan dan juga keterangan. Yang tadi contoh-contoh keterangan misalnya, yang tadi bisa dalam catatan, bisa dalam foto, mungkin juga ada dalam video ya. Proses pelaksanaan itu ada punya video di mana proses pemeliharaan fasilitas itu berlangsung. Oke. Dan juga ada laporan kepada pihak terkait juga pemeliharaan fasilitas pelatihan ini di lembaga ya. Tadi itu wajib ya. Sekarang untuk pelaporan kepada pihak terkait misalnya kalau lembaga pemerintah ya kepada kepala BLK, kita lembaga pelatihan swasta atau kepada institusi pelatihan yang lain ya. Jadi sesuai dengan struktur organisasi di lembaga itu ya, kita melakukan proses pelaporan kepada pimpinan-pimpinan kita ya. Jadi kepada mereka yang terkait di dalam proses itu ya. Inilah di KUK 3.1 ya. Ternyata kita sudah selesai ya. Tapi ini ada tugas. Tapi saya menjelaskan itu yang kemarin menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu sekalian. Oke, apa itu peralatan? Mohon maaf ya, sebentar saya pindahkan dulu. Ini perbedaan antara fasilitas, peralatan, dan bahan pelatihan. Ini yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu kemarin. Kita sudah bicara banyak tentang bahan dan peralatan, sementara hari ini tentang fasilitas pelatihan. Jadi Bapak Ibu sekalian, fasilitas pelatihan tentunya adalah barang atau benda dalam bentuk padat atau mekanikal dan atau elektrikal yang digunakan
untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran di ruang kelas atau workshop atau laboratorium. Ya, ini fasilitas pelatihan ya. Jangan lupa ya, fasilitas pelatihan. Oke. Jadi itu mendukung proses pembelajaran di dalam ruang kelas atau laboratorium ya. Sementara peralatan pelatihan adalah barang atau benda tidak habis pakai, oke, dalam bentuk padat, mekanikal atau elektrikal yang digunakan secara spesifik berdasarkan kebutuhan unit kompetensi. Ya, jadi tetap saja dibedakan. Ada juga jenis-jenisnya, maksudnya ada jenis-jenisnya bentuk padat, mekanikal yang digunakan secara spesifik. Ya, ini tidak habis pakai ya, itu peralatan. Oke. Sementara bahan, yaitu bahan pelatihan, yaitu barang atau benda habis pakai dalam bentuk padat, mekanikal atau elektrikal yang digunakan secara spesifik berdasarkan kebutuhan unit kompetensi, ya, yang digunakan secara spesifik ya. Bentuk padat sama habis pakai ya, jangan lupa beda antara peralatan dan bahan ya. Jadi kalau peralatan tidak habis pakai, bahan habis pakai. Oke. Ini dalam konteksnya, dalam skop fasilitas itu sendiri dan peralatan serta bahan itu. Jadi fasilitas itu tersedia setelah instruktur, setelah infrastruktur pelatihan dengan masa pakai minimal 3 tahun. Ya, itu fasilitas. Jadi masa pakainya 3 tahun ya. Jadi tadi barang mekanikal, elektronikal atau dalam bentuk padat, cair itu masa pakainya 3 tahun ya. Jadi sementara peralatan tersedia sebelum pelatihan sesuai dengan bidang dan program pelatihan tertentu dengan masa pakai minimal 1 tahun. Kalau fasilitas 3 tahun, peralatan 1 tahun. Sementara bahan sesuai konteksnya, bahan tersedia sebelum pelatihan sesuai dengan bidang dan program pelatihan tertentu untuk digunakan pada pelaksanaan 1 periode. Tadi yang kemarin Bu Krisna sampaikan tuh, ya. Oke. Jadi bahan tuh harus disiapkan dulu sebelum pelatihan, ya. Jangan sampai pas pelatihan baru disiapkan. Jadi maka perencanaannya itu tidak terarah, akan terjadi permasalahan, ya. Bisa jadi kurang, ya. Dalam persiapan bisa jadi barang itu mungkin saja disiapkan karena udah lama bisa rusak juga, ya. Jadi harus disiapkan sebelum pelatihan itu dimulai. Oke, itu sesuai konteksnya ya. Ini contohnya. Oke. Contoh barang atau benda ya. Kalau fasilitas ya meja, kursi, lemari es tadi awal udah kita sampaikan, papan tulis ya. Ini sumber internet ya. Oke. Sementara peralatan komputer, mesin CNC, stand engine, bor listrik, mesin potong, mesin las, mesin giling, mesin jahit, ya, alat-alat kitchen misalnya, ya, Bapak Ibu yang bergerak di bidang tata boga, alat-alat kecantikan misalnya, ya, oke. Itu peralatan ya. Sementara bahan yang menjadi bahan pelatihan Bapak Ibu ya, kalau di mesin, besi, plat, kalau di otomotif, oli, kalau kertas, ATK itu secara umum ya, secara umum apapun pelatihannya pasti pakai kertas atau ATK karena berhubungan dengan teori-teori yang harus dalam bentuk print atau dalam bentuk soft copy dibuat di situ menjadi hard copy. Bahan-bahan yang lain lagi, elektroda, amplas, hand glove itu dalam kejuruan las dan lain-lain ya, dan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya untuk
kecantikan ya, kecantikan bahan-bahannya ya mungkin bahan-bahan yang bentuk obat-obat untuk kecantikan ya. Sementara untuk jahit misalnya kain, kebutuhan kain, benang dan lain-lain ya, itu bahannya. Dan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan kejuruannya. Kalau yang peralatan ini contoh ada komputer ya. Ini ada slip setoran kalau untuk perbankan ya misalnya ini ya bahannya. Kalau kejuruan yang berhubungan perbankan ya. Nah, ini ada teller bank juga, ini salah satu fasilitas ya. Fasilitas. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya akan kembali ke tugas kita dulu. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut dari memelihara fasilitas pelatihan kerja, apakah ada yang ingin bertanya? Disilahkan. Silakan, ada yang ingin bertanya? Oke. Jadi tadi kita sudah bisa membedakan ya, fasilitas pelatihan kerja ya, fasilitas, peralatan dan bahan ya. Jadi saya fasilitas itu yang tadi ya, oke. Barang benda padat yang untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran di ruang kelas, sementara peralatan ya benda tidak habis pakai ya, sementara bahan benda habis pakai ya Bapak Ibu. Itu yang bentuk dasar yang harus kita pahami dari fasilitas, peralatan dan bahan itu sendiri ya. Ada yang ingin bertanya sebelum saya menjelaskan bagaimana tugas-tugas kita ya? Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan menunjukkan tugas-tugas kita. Jadi tugas kita, sebentar ya Bapak Ibu, saya lihat dulu. Ya, ini yang menjadi tugas kita Bapak Ibu sekalian. Kita akan membuat form berkaitan dengan pemeliharaan fasilitas pelatihan kerja. Antara lain yaitu yang pertama memelihara fasilitas pelatihan kerja. Yang kedua laporan hasil memelihara fasilitas pelatihan kerja. Oke. Ini saya buat catatan di sini, template sudah tersedia di GCR ya. Ini diupload ya. Hari ini harus diupload misalnya gitu ya. Oke. Itu yang menjadi tugas kita di hari ini. Dan sebentar saya membuka formnya dulu. Oke, baik. Ini yang menjadi tugas kita. Tugas pada unit ini Bapak Ibu diminta untuk berkaitan dengan memelihara fasilitas pelatihan kerja yang tadi ya, ada form MFPK 01 dan form MFPK 02, yaitu memelihara fasilitas pelatihan kerja, laporan hasil memelihara fasilitas pelatihan kerja. Tugas nanti dicontohkan sesuai dengan, ada juga contoh-contoh ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di GCR kita untuk memperkuat lagi pemahaman Bapak Ibu sekalian ketika mengerjakan tugas ya.
langkah-langkah pengerjaan pastikan Bapak Ibu melihat dan mempelajari contoh tugasnya. Ini ya, siapkan nama sesuai ya. Sama seperti yang kemarin, ada tanda tangan dan lain-lain ya. Oke. Inilah bentuk contoh bentuk panduan tugas yang nanti Bapak Ibu kemudian kerjakan ya. Oke. Oke, saya siapkan tugasnya dulu. Ini dia tugas yang harus kita kerjakan sesuai formnya. Ini sengaja formnya saya sudah isi. Ini contoh ya, nama instansi saya sengaja taruh. Ya sudah pasti dibuat oleh Bapak Ibu sekalian ya. Kapan pemeliharaan itu berlangsung ya Bapak Ibu sesuaikan tanggalnya, ya, waktu pelaksanaannya. Ya. Jangan sampai proses pelaksanaannya bersamaan dengan proses di mana Bapak Ibu melaksanakan pelatihan. Ya. Perhatikan tanggal-tanggal yang kemarin, jangan sampai masuk juga di tanggal itu. Berarti ada bersamaan ya. Jadi proses pemeliharaan terjadi sebelum. Ya, kalau Bapak Ibu membuat perencanaan memelihara fasilitas pelatihan itu, jangan sampai jadwal pelaksanaan di lembaga Bapak Ibu terganggu ya. Dan ketika proses pelaksanaan pemeliharaan fasilitas pelatihan juga Bapak Ibu harus informasikan juga kepada peserta misalnya kemudian. Jangan sampai tiba-tiba instruktur akan kaget dari pengelola menyampaikan kita akan ada pemeliharaan fasilitas. Ternyata menurut instruktur fasilitasnya baik-baik aja misalnya gitu. Berarti tidak ada sinkronisasi, berarti tidak ada laporan ya. Gitu. Oke baik Bapak Ibu, bagian ini Bapak Ibu tinggal isi aja. Selanjutnya merencanakan kegiatan pemeliharaan fasilitas pelatihan. Ini daftar prioritas fasilitas yang akan dipelihara ya. Yang menjadi prioritas kenapa? Itu yang menjadi prioritas adalah sesuatu yang memang benar-benar urgent di lembaga kita. Di ruangan lab dengan kondisi komputer yang banyak pada saat melaksanakan proses pelatihan, kalau AC itu tidak jadi, tidak berfungsi, maka apa yang terjadi? Pasti yang pertama tidak nyaman dalam proses itu. Apapun itu pasti tidak nyaman. Jadi ternyata AC adalah merupakan salah satu daftar prioritas. LCD proyektor misalnya, masuk dalam daftar prioritas ya. Bapak Ibu melaksanakan proses penyampaian materi, pasti membutuhkan LCD untuk presentasi ya. Maka fasilitas ini harus menjadi prioritas. Begitu repotnya kalau Bapak Ibu presentasi tanpa, apalagi sekarang ya, orang sudah dengan kondisi yang lebih baik dengan digitalisasi, kita masih nulis-nulis menunjukkan visualisasi dengan cara menulis atau cara menyampaikan. Sementara ada butuh gambar, butuh tampilan yang mengarahkan peserta itu bervisualisasi lebih nyambung, lebih cepat, ya. LCD, ya. Di ruang penerangan, di ruang teori harus ada lampu misalnya. Kok kenapa menjadi prioritas? Bayangkan aja di dalam ruangan teori atau praktek tanpa lampu. Kalau sekali-kali pas proses pelatihan itu terjadi, maka lampu redup atau tiba-tiba mati. Oke, berarti itu menjadi prioritas ya, dan lain-lain sebagainya ya. Tinggal Bapak Ibu ngisi nama fasilitasnya, spesifikasinya, sudah pasti Bapak Ibu tahu masing-masing ya. Jumlahnya, satuannya, lokasi fasilitas itu berada di mana ya. Misalnya di ruang lab komputer, di ruang teori, dan lain-lain ya. Ini tinggal disesuaikan di poin yang berikut, jenis jadwal pemeliharaan. Apakah ini masuk di reguler atau non-reguler ya tadi itu? Oke, reguler ya, misalnya ditaruh check mark reguler. Oke. Karena memang contoh saja AC.
kita melakukan pemeliharaan secara rutin itu berarti di AC itu kita buat pencatatan, ada kartu maintenance misalnya. Oh, setiap 3 bulan AC kita ini harus di cleaning atau dicuci ya, supaya kinerjanya bagus ya. Maka dibuatlah kartu maintenance terhadap jenis AC itu dengan spesifikasi tertentu. Kita nyatat, nyatat. Oh, tanggal ini 3 bulan kemudian pasti harus dibersihkan. Atau 2 bulan kemudian harus dibersihkan gitu ya. Dan proses itu harus ada rencana anggaran biayanya. Oke. Apakah itu masuk di dalam rencana anggaran biaya secara reguler atau swadaya itu yang tadi disampaikan, atau masuk di dalam perencanaan di APBN? Kalaupun Bapak Ibu mengakses dana pemerintah lalu memungkinkan perencanaan anggaran biaya itu AC dan listrik atau yang lain masuk di situ, silakan aja. Apakah masuk di APBN atau APBD atau yang lain, misalnya saja rencana anggaran biaya, Bapak Ibu ada sinkron dengan yayasan, misalnya yayasan sebagai donatur, silakan aja, atau orang-orang lain yang merasa mempunyai hubungan dengan Bapak Ibu, silakan saja. Tapi yang penting semua yang berhubungan dengan itu harus tertelusuri, harus tercatat ya. Harus tercatat ya. Dia sinkron dengan kebutuhan-kebutuhan akreditasi kita ya. Itu rencana anggaran biaya. Dan selanjutnya untuk yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan pemeliharaan fasilitas pelatihan, persiapan sarana dan fasilitas pelatihan ya. Ini harus ada dalam koordinasi dengan tata usaha, sudah pasti ya, karena pengelola ya. Jadi Bapak Ibu tinggal berikan centang aja, atau koordinasi dengan departemen atau bagian terkait ya. Ini sesuai dengan kebutuhan di lembaga ya. Apakah di lembaga ada bagian program dan penyelenggaraan, itu sesuai dengan struktur organisasi lembaga pelatihan kita. Bapak Ibu cantumkan aja di sini ya, sesuai kebutuhan. Apakah harus begini? Tidak harus ya. Tidak harus seperti begini. Bapak Ibu silakan saja mencantumkan di sini sesuai dengan kondisi di lembaga masing-masing. Oke. Apakah proses persiapan sarana dan fasilitas itu dalam pemeliharaannya terjadi membutuhkan rekanan atau pihak ketiga? Ya, kalaupun ada, silakan saja. Oke. Misalnya pengadaan alat-alat tertentu untuk proses pemeliharaan, berarti di situ ada kerjasama ya, ada MOU ya, ada proses-proses kerjasama dengan pihak ketiga itu terjadi ya. Berarti Bapak Ibu tinggal kasih check mark kalaupun itu sesuai dengan kondisi Bapak Ibu sekalian. Dan berikutnya jadwal pelaksanaan yang tadi saya sampaikan tuh ya, jangan sampai sekali-kali pas dari lembaga langsung mengeluarkan di kejuruan ini, di lab atau ruang teori ini kami akan adakan pemeliharaan fasilitas, maka dikeluarkanlah surat kepada instruktur, sementara instruktur belum siap gitu, belum siap karena sementara berlangsung proses pembelajaran. Lo kok baru hari ini disampaikan bahwa akan ada pemeliharaan, kenapa tidak diinfokan lebih awal misalnya? Maka kita harus membuat jadwal pelaksanaan persiapan pemeliharaan fasilitas pelatihan. Juga kalau misalnya lembaga Bapak Ibu besar, ada struktur organisasi di sisi banyak hal, ada punya sekuritas, ada security yang terus berada di depan, itu juga bisa menginformasikan kepada petugas keamanan ya. Jangan sampai sementara pemeliharaan fasilitas lalu secara fisik bisa mengganggu sirkulasi pelatihan dan juga berefek kepada keselamatan Bapak Ibu sekalian atau peserta, maka itu menjadi tugas petugas di lapangan ya, yang membantu lembaga dalam proses itu. Bukan, maksud saya bukan polisi atau yang lain, tapi security di lembaga kita, kalaupun itu ada ya. Dan kalau misalnya ada yang lain, silakan saja sesuai kebutuhan Bapak Ibu tambahkan
di lembaga Bapak Ibu masing-masing ya. Selanjutnya, teknis pelaksanaan harus mengacu pada standar operasional prosedur. Oke, ya betul. Kalau tidak, silakan. Tapi sebaiknya harus sesuai dengan SOP. Apalagi yang kemarin saya sampaikan, mengakreditasi itu 30 sampai 40 SOP yang lembaga itu harus siapkan. Nah, salah satunya ini fasilitas, ya. Kenapa? Fasilitas pemeliharaan fasilitas pelatihan itu masuk di standar 6 dari 8 standar kompetensi, standar akreditasi lembaga pelatihan kerja, ya. Nanti setelah ini saya akan tunjukkan biar punya gambaran aja, ya. Nah, tapi yang menjadi utama Bapak Ibu harus menyelesaikan tugas kita ini dulu ya. Oke. Baik, selanjutnya untuk hasil pemeliharaan didokumentasikan dalam berbagai bentuk. Yang tadi itu contoh ya, harus ada foto, harus ada video, harus membuat dalam dokumen hard copy atau dokumen soft copy. Bayangkan Bapak Ibu udah lengkap ngisi itu, wah itu menjadi portofolio yang keren banget ya, keren pada saat Bapak Ibu pengajuan akreditasi. Gitu. Nah, punya gambaran, sudah tambah begitu banyak pemahaman yang membuka gambaran kita. Oh rupanya begini ya. Selanjutnya melaporkan hasil pemeliharaan fasilitas pelatihan. Harus ada laporan Bapak Ibu sekalian. Format laporannya, ya. Format laporan ya. Bapak Ibu buat salah satunya yang tadi tuh di atas tuh. Mungkin saja ada SOP tentang laporan itu di lembaga, silakan saja kalau Bapak Ibu punya. Maka itu menjadi sesuatu yang mudah bagi instruktur dan itu perlu dikerjasamakan, perlu dibicarakan. Nah, itu masuk dalam perencanaan ya, perencanaan proses antara pengelola dan lembaga ya. Dengan instruktur ya, mohon maaf ya, itu format laporan dan laporan itu kalaupun dari instruktur silakan saja ada, walaupun dari pengelola itu mereka juga harus punya laporan karena kemudian menjadi bukti-bukti bagi asesor misalnya akreditasi datang untuk akreditasi membuktikan bahwa oh ternyata lembaga ini melakukan proses yang benar. Oke, jadi menjadi contoh ya, menjadi bentuk pelayanan yang baik ketika berhadapan dengan peserta pelatihan, mereka akan menjadi marketing yang baik bagi kita sekalian ya. Oke. Selanjutnya dari melaporkan hasil pemeliharaan fasilitas pelatihan kita harus mengkomunikasikan dengan pihak terkait. Ya tadi ya, semuanya berhubungan ya. Tadi juga sudah diulang di atas juga ya. Jadi tinggal Bapak Ibu ngisi aja. Berarti ada pimpinan LPK, ada tata usaha, ada pihak ketiga. Kalaupun ada juga dengan bagian atau departemen yang sesuai dengan struktur organisasi, silakan ngisi saja ya. Ini form yang kedua. Laporan hasil memelihara fasilitas pelatihan. Ini kan, ini apa-apa saja ya. Tinggal Bapak Ibu ngisi sesuai dengan kejuruan, nama pelatihan ya. Yang kemarin sesuai dengan standar TBK yang Bu Krisna tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi kalau dari atas tadi di form 01 itu ada nama fasilitasnya AC, berarti di laporan ini harus AC. Ya, jadi kalau ada 4 harus 4 ya. Kalau Bapak Ibu tampilkan. Ya, misalnya contoh saya ngambil AC gini kan. Ini laporannya harus foto AC, gambarnya. Jangan sampai kalau misalnya ada video menjadi lampiran, Bapak Ibu tulis di sini ada dokumentasi video. Oke. Proses dan penyebabnya. Oke, ada dokumentasi. Lampiran kemudian soft copy tersedia dalam bentuk soft copy. Gambarnya misalnya. Ini saya letakkan gambarnya, ini kondisi misalnya contoh. Kalaupun menjadi tugas Bapak Ibu sekalian ya pakai gambar aja ya. Supaya kita sesuaikan dengan kondisi sebenarnya. Apa kondisi fasilitasnya? Kurang dingin ya. Bisa jadi
faktor penyebabnya adalah freon yang kurang misalnya, ataupun perlu dibersihkan gitu. Yang tadi saya sampaikan proses penjadwalan di kartu maintenance itu, atau AC-nya timer, ya, AC-nya timer berarti kapasitornya perlu diganti misalnya. Oke, ini faktor dingin ya, kurang dingin ya. Oke. Berarti kegiatan pemeliharaan apa saja? Kita melakukan pembersihan kotoran pada bagian indoor dan outdoor AC. Itu salah satu. Bisa juga yang lainnya. Lalu waktu lama kegiatan pemeliharaan, misalnya tanggal pemeliharaan, jangan lupa, jangan sampai Bapak Ibu ingat yang kemarin. Saya selalu ingatkan waktunya, jangan sampai bersamaan dengan proses pelaksanaan kegiatan. Kalau kita berpatokan dengan pelaksanaan kegiatan kita sekarang ya, jangan sampai masuk di misalnya pas kemarin, hari ini ya. Berarti bagaimana dengan proses pembelajaran? Kan tidak mungkin kan? Jadi hari, tanggal, kegiatan, pemeliharaan, oke, nama peralatan, spesifikasi alat, satuan, nanti Bapak Ibu ngisi ya, biayanya tergantung ya, pasti ada biaya ya. Jadi pembersihan AC misalnya kita pakai pihak ketiga misalnya untuk pembersihan. Apakah di lembaga kita misalnya ada kejuruan pendingin misalnya, maka bisa jadi biaya ini hilang juga. Biaya pembiayaan juga hilang. Karena apa? Bisa jadi proses itu menjadi bahan praktik, Bapak Ibu sekalian. Bahan praktik bisa jadi gitu. Jadi kalau secara umum kejuruan yang di luar ini silakan saja Bapak Ibu sesuaikan biayanya. Lalu ada saran ya, saran atau rekomendasi ya, penjadwalan rutinitas servis atau pembersihan harus sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan pada kartu maintenance. Jadi yang tadi saya sampaikan tuh, mungkin aja di bagian bawah AC atau di pengelola itu nyimpan kartu maintenance-nya, harus secara rutin kita perhatikan, catatlah. Misalnya sekarang udah dibersihkan dengan penyebabnya apa, nama alatnya apa, AC, tipenya apa, dan seterusnya. Mungkin 2 bulan kemudian juga walaupun apa, tetap harus melakukan proses pembersihan misalnya. Itu rutinitas. Jangan sampai tinggal aja, oh enggak, masih dingin, tinggal aja. Pas dia udah melebihi kapasitas, pengaruh dengan kondisi apa debu misalnya, maka terjadi kerusakan malah lebih berat lagi, Bapak Ibu sekalian. Jadi rutinitas dan penjadwalan itu paling penting dalam proses pemeliharaan fasilitas. Lalu validasi. Ini hal yang salah ya. Harus sama dengan yang kemarin ya Bapak Ibu sekalian. Harus ada tanda tangan. Harus ada nama. Sama seperti biasa kita kemarin dari peralatan dan bahan. Harus ada nama dan tanda tangan ya Bapak Ibu. Oke. Ini saya ulangi lagi. Satu lagi misalnya. Contohnya. Infocus. Ini laporannya saya tambahkan lagi. Misalnya contoh. Tampilan pencahayaan proyektor bergaris-garis horizontal misalnya. Ini kondisi yang biasanya kita dapati ya. Paling tidak membuka gambaran Bapak Ibu sekalian. Kegiatan pembersihan misalnya pembersihan lensa dan pergantian filamen lampu proyektor misalnya. Oke. Tanggal, pembersihan alat dan pergantian alat, LCD proyektor misalnya. Kok kenapa biayanya mahal banget? Ya benar sekali ya, karena harus beli filamennya di dalam ini, di lampunya, beli peralatannya, dan ini sudah termasuk include biaya teknisi mereka yang perbaiki misalnya. Oke, jadi akhirnya biayanya jadi besar. Oke, itu masuk dalam perencanaan Bapak Ibu sebagai pengelola ya. Lalu rekomendasinya yaitu memastikan setiap selesai penggunaan proyektor menutupi bagian lensanya ya. Kadang kita udah menggantung di atas, udah selesai, malas karena terlalu tinggi misalnya. Atau kalau sudah selesai ya tinggal aja lah. Ada ini besok pagi lagi udah dipakai gitu misalnya.
Bapak Ibu harus nutup di bagian depan supaya jangan terjadi debu di situ, bisa mengganggu tampilannya. Oke. Lalu yang berikut, melepaskan power listrik pada proyektor jangan dibiarkan dalam posisi standby dalam waktu yang lama. Oke. Bapak Ibu tinggal tekan remote control aja, mati, menganggap saja bahwa proyektor kita udah mati, padahal dia masih hidup. Itu berpengaruh dengan masa pakai. Ya, ini kan standar saya sengaja menampilkan buat Bapak Ibu karena keseharian tuh kita kerjanya ini alat-alat yang fasilitas yang biasa kita pakai itu. Oke. Jadi jangan lupa ya, melepaskan power listrik pada proyektor jangan dibiarkan dalam posisi standby. Ya, kalau udah mati, proyektor itu biasanya mati, kita tekan power pada remote, maka dia akan mati. Biasanya pada saat dia mati, dia nggak langsung mati. Dia melakukan proses pendinginan dengan fan-nya tetap jalan, biasanya 2-3 menit, baru dia mati. Kalau udah benar-benar mati, kita harus mencabut powernya, biar memberikan kesempatan buat peralatan kita over listrik, ya, tidak terbebani dengan listrik yang selalu ada. Gitu. Oke, itu cara-cara kita contoh pemeliharaan, dan itu biasanya kita pakai setiap hari. Apalagi sebagai instruktur itu standar yang harus kita kuasai. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti biasa, yang lain jangan mencontohi hal yang salah yang saya tunjukkan ya. Harus ada tanda tangan, harus ada nama pimpinan lembaga, bagian yang bertanggung jawab, ataupun ada teknisi di lembaga, ataupun teknisi dari pihak ketiga, misalnya. Oke? Dan ada yang lain, Bapak Ibu sekalian, cukup 2 saja yang saya sampaikan. Ya. Nanti sebagiannya Bapak Ibu sesuai dengan kondisi Bapak Ibu silakan diisi. Nah, jadi dari perencanaan daftar prioritas ini, misalnya ada 1, 2, 3, 4, maka Bapak Ibu harus laporan juga 4, bahwa sudah melakukan proses itu 4 fasilitas misalnya. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum saya berpindah, silakan ada yang ingin bertanya mengenai fasilitas ini? Izin bertanya Pak, untuk bagian teknisi itu apakah harus dari orang luar lembaga atau dari dalam lembaga pun diperbolehkan? Terima kasih. Baik Pak Faid. Oke. Teknisi ya. Tadi saya udah jelaskan. Oke, misalnya kita contohkan saja AC misalnya. AC kalau Bapak Ibu di lembaga Bapak Ibu menjalankan program pendingin misalnya, berarti sinkronis dengan proses ini. Berarti pemeliharaannya bisa diarahkan kepada peserta pelatihan. Yang berikut tergantung daripada struktur organisasi lembaga itu sendiri. Kalaupun di lembaga itu ada bidang-bidang khusus yang mempunyai tugas untuk secara teknis, tetap aja menggunakan mereka. Lalu kok ada teknis, ada biaya misalnya. Misalnya kita punya teknisi sesuai struktur organisasi kita. Ada biaya, silakan saja ada biaya. Yang tadi yang kemarin Bu Krisna sampaikan, masa mereka perbaiki itu udah naik di outdoor-nya udah misalnya 2-3 lantai di atas itu, masa setelah ini nggak diberi misalnya ada uang, misalnya minum teh, ada transport misalnya, ya jasa mereka misalnya, pasti kan ada gitu kan, walaupun tidak seberapa harus ada lah gitu. Lalu kemudian lagi kalaupun teknisi di lembaga kita tidak bisa memenuhi kebutuhan itu karena fasilitas kita banyak, maka silakan saja menggunakan pihak ketiga. Ya, misalnya AC kita dengan kondisi gedungnya 3-4 lantai berada di luar, sudah pasti akan menggunakan pihak ketiga untuk proses itu. Ya, Pak Faid ya. Gitu. Jadi silakan saja dikondisikan di lembaga masing-masing. Kalau itu ada ya Bapak Ibu bisa tentukan dan bisa
tulis di situ. Ya. Oke. Demikian Pak Fatih ya. Bertanya Pak. Nah, Baik, ini silakan Bu Sairia ya. iya, mau tanya Pak, ini kegiatan pemeliharaan fasilitas. Ini saya mau bertanya Pak, kan tidak tertutup kemungkinan itu di lembaga punya fasilitas semuanya. Tapi bagaimana Pak kalau yang tidak ada fasilitas yang Ya, oke. Fasilitas yang tidak ada. iya, Ibu melaksanakan pelatihan nggak? Gitu. iya, Karena nama saja kita melaksanakan pelatihan, pasti kita punya fasilitas. Ya, tadi fasilitas nggak mungkin lah ada meja, ya kan? Kita sepakat tadi kan dari awal tuh, misalnya ini contoh, ini saya menunjukkan yang prioritas ya, misalnya. Ya kursi lah pasti ada. Dalam waktu-waktu tertentu tadi kan fasilitasnya 3 tahun, kadang dia udah masalah gitu. 1 tahun 2 tahun meja kursi kita, peserta kita duduk aja udah pada goyang-goyang tuh. Ya, berarti walaupun dikit mereka perbaiki lah misalnya. Biar dia tetap kokoh misalnya. Berarti sudah melakukan proses ya. Jangan Bapak Ibu mikir wah fasilitasnya cuma AC yang saya enggak. Yang tadi udah di awal tuh. Ada meja, kursi, lemari, wastafel. Kadang itu terjadi, kadang trouble juga, kadang bermasalah juga, ya kan? Dia butuh diperhatikan gitu. Ya, ya kalau kita memperhatikan walaupun lembaga kita apa adanya, pasti ada fasilitas apapun itu, nggak mungkin nggak ada gitu. Nanti dikondisikan ya. Nah. Baik ya, Bu Saharia bisa ya? terima kasih Pak Nasir. Ya, makasih Bu. Sama-sama. Saya mau nanya Pak. Ya silakan. Begini Pak, ini kan mengenai perbaikan atau pemeliharaan itu tadi contohnya. Kemudian misalkan ada fasilitas yang rusak, kalau di lembaga kami itu kan ada bagian maintenance. Jadi Ya. sebelum pelatihan itu dilaksanakan, kemudian prosedurnya kan kita nyari dulu barang ini ada, seperti kemarin alat-alat itu diinventarisir dulu apa yang mau dipakai, kemudian setelah dicek misalnya fasilitas ini kurang mendukung kegiatan ini harus diperbaiki gitu. Jadi nanti misalkan katakanlah di situ kurang sekat atau pembagi ruangan misalnya. Nah itu kan fasilitas berkaitan dengan fasilitas. Nah apakah hal seperti itu juga kan padahal di lembaga kami ada bagian maintenance juga yang sudah ada budget untuk itu gitu. Sedangkan kita hanya melaporkan ini kurang nanti. Jadi semua laporan pembiayaan untuk perbaikan itu di bagian maintenance untuk laporan ke atas. Jadi, nah kalau misalnya kondisi seperti itu, bagaimana kita? Apakah masuk juga ke dalam pengadaan fasilitas itu atau bagaimana, Pak? Oh tetap masuk Pak, tetap masuk Pak. Tadi yang saya sudah sampaikan bahwa itu tergantung kebutuhan di lembaga, ya. Tadi dengan kata lain ada teknisi ya, berarti ada juga maintenance ya. Ya. Yang penting semua itu tercatat dan tertelusuri ya proses-proses itu. Jadi kan pastinya ada info dari instruktur tuh proses awal kan. Oh Bapak Ibu kami ini rusak gitu, perlu diperbaiki. Ini tadi nggak tahu gimana sampai kursinya bengkok goyang misalnya gitu. Nah, bolehlah info itu, ataupun Bapak Ibu kalau itu menjadi prioritas harus ada cadangan misalnya. Lembaga harus siapkan cadangan gitu. Ya. Ada yang urgent harus diganti. Misalnya saya contoh, sekali-kali kita ini lampu nih nyala nih. Lampu nih nyala di lab nih, ya kan? Sekali-kali pada saat kita lagi praktik kok tiba-tiba lampu mati misalnya. Itu salah satu daftar prioritas fasilitas yang harus kita siapkan ya. Ini kalau terjadi aksidential tadi itu ya, berarti harus siapkan cadangan mana-mana yang harus menjadi cadangan. Itu menjadi perencanaan Bapak Ibu sekalian di lembaga ya. Jadi perencanaan. Jadi pas lampu tuh bermasalah ya harus ada saat itu, nggak harus tunggu enggak kami belum merencanakan, enggak itu belum ada dalam daftar ya. Jadi lembaga harus menyiapkan mana-mana yang menjadi prioritas, mana-mana menjadi yang pendukung misalnya ya, yang utama ya gitu. Dan yang pendukungnya gitu.
Jadi harus perhatikan. Walaupun tadi Pak Derajat sampaikan di lembaganya di bagian teknisi ya, bagian maintenance ya, udah ada bidang itu, ya nggak apa-apa lah. Itu juga masuk sama, cuma kata lain ya. Ya silakan aja makai gitu. Bahwa itu fungsi dari struktur organisasi Bapak Ibu sekalian, fungsi menjalankan proses dari pengelolaan lembaga itu. Baik Pak Derajat, demikian ya. Kalau misalnya ini, di situ nanti kan ketika misalnya saya melaksanakan satu kegiatan ini, terus ada anggarannya, termasuk itu juga masuk anggaran saya. Tapi ternyata di bagian teknisi juga dia memasukkan pengeluaran gitu. Otomatis nanti di laporan akhir tahun atau apa ke lembaga itu ada 2 pelaporan gitu, Pak. Nah itu bagaimana nih? Namanya saya itu double budget. Hati-hati dengan kondisi begitu ya. Berarti harus ada sinkronisasi antara instruktur ya. Jangan sampai mohon maaf ya. Ini kondisinya seperti begini. Harus ada koordinasi, harus ada laporan ya. Jadi kalau misalnya dari instruktur memasukkan laporan tentang hal itu, lalu dari lembaga di maintenance, bidang maintenance misalnya ada laporan di situ, harus menggunakan satu aja. Lalu di kedua itu harus ada komunikasi. Berarti kita menggunakan, oh ini pakai yang maintenance aja ya, di instruktur. Nanti Bapak Ibu harus samakan ya, samakan dengan kebutuhan di lapangan. Berarti harus samakan dengan yang ada di instruktur. Karena dia keseharian lebih tahu gitu kan. Tadi kita sepakat dengan SOP kita kan, bahwa semuanya informasinya dari awal ya, instruktur yang berikan informasi. Bisa juga dari situ ya. Kalau menjadi perencanaan besar itu masuk dalam ini jangka panjang, perencanaan jangka panjang dari lembaga, tidak masalah gitu, tidak masalah. Oke. Yang penting dikomunikasikan, jangan sampai ada 2 juga tuh. Sudah ada keluar dari instruktur laporan dia ngotot harus ada, lalu dari manajemen juga harus ada, ya rugi dong. Ya kan? Agak bangkrut. Kemudian rugi dong. Gitu. Oke, yang tadi juga Pak Derajat. Jadi kalau misalnya itu masuk dalam ketika Bapak mengakses dana misalnya, APBN, APBD, ya, biarlah itu jadi satu juga Pak. Nanti disinkronisnya ke bagian akhir ketika laporan akhir di akhir tahun. Itu jadi satu. Jangan sampai ngulang lagi di sana. Maka di laporan akhir kita, di saldo akhir kita ini jadinya lebih, lo kok duitnya di mana gitu, atau pengeluarannya lebih, lo padahal secara fisik ada misalnya gitu kan. Jadi itu harus ada hati-hati, jangan sampai double ya, double gitu. Baik. Oke Pak Derajat, demikian ya. Ada yang lain, Bapak Ibu sekalian? Ya. Nih, silakan Bapak Ibu kalau ada yang lain mau ingin bertanya. Kalau tidak, ini contoh kondisi di mana, sebentar saya memperlihatkan dulu. Nanti kemudian Bapak Ibu kita akan menyelesaikan tugas kita sesuai dengan yang barusan saya sampaikan. Oke, yang barusan saya sampaikan supaya Bapak Ibu bisa memenuhi kebutuhan tugas kita di hari ini. Sebagai gambaran aja, di luar itu paling tidak kalaupun Bapak Ibu sebagai pengelola yang adalah instruktur juga, saya ingin menunjukkan contoh ya. Salah satu contoh dikondisikan ketika Bapak Ibu akreditasi ya. Ini contoh ya. Ini contoh supaya paling tidak ada punya gambaran, oh rupanya gini ya kalau udah yang melaksanakan akreditasi, tapi detailnya saya sengaja menampilkan misalnya gitu. Ini standar 6 misalnya, contoh ya, lembaga pelatihan kerja memiliki akses kepada fasilitas pembelajaran kita hari ini ya, dan perlengkapan yang sesuai untuk lingkup operasi saat ini yang dimaksud ya. Ini bukti-bukti ya. Sesor akan datang lihat cukup
ada nggak ini, adakah ruang gedung ini fasilitas juga. Kita tadi berbicara tentang fasilitas pelatihan, ya berarti berhubungan dengan pelatihan kita. Tapi ini fasilitas secara umum yang dimiliki lembaga. Ada gedung, ruang teori, apakah ada enggak? Oke, ini ya. Lalu yang tadi Pak Derajat ya, ada yang terkoneksi dengan yang tadi Pak Derajat tanyakan ya. Nah, ini salah satu ya. Perjanjian tertulis dengan para pemilik fasilitas peralatan bila perlu. Ya, bila perlu. Misalnya saja contoh ya, ada kontrak kerjasama dengan pemakaian fasilitas misalnya. Nah, salah satu pihak ketiga tadi misalnya, pihak ketiga yang kita kerjasamakan untuk mungkin saja secara rutinitas datang maintenance peralatan kita misalnya, gitu. Dan lain-lain ya, ada juga yang berhubungan dengan K3 ya, ini infrastruktur fisik memenuhi setiap kode standar peraturan keselamatan gedung yang terkait misalnya. Ya K3 nanti besok ada K3-nya gitu. Nanti banyak hal akan Bu Krisna sampaikan atau ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Lalu apakah peralatan kita standar serupa dengan yang di industri misalnya? Ya, kalau misalnya standar itu malah lebih bagus ya. Dan harus ada inventarisasi perangkat serta fasilitas apakah diperbaharui secara berkala tidak. Nah, yang tadi Pak Derajat sampaikan tuh. Pak Derajat sudah buat perencanaan untuk perbaharui ya, supaya jangan sampai tunggu bermasalah. Ya, tadi kalau kita standar fasilitas itu 3 tahun kadang dia sudah bermasalah. Tapi kalau dalam perencanaan Bapak Ibu sekalian sebelum sampai di situ Bapak Ibu udah rencanakan tidak masalah gitu. Tapi semuanya harus tertelusuri, tercatat, ada bukti gitu. Itu secara umum aja. Ini saya sampaikan biar paling tidak Bapak Ibu punya gambaran-gambaran ketika semuanya dilengkapi menjadi bagian utuh sebagai portofolio Bapak Ibu menuju uji kompetensi, dan juga paling tidak punya gambaran kemudian kembali ke lembaga untuk saling mengisi, membenahi lembaga itu menjadi lebih baik. Demikian Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan ya. Ada tugas-tugas kita tadi nanti dilengkapi ya, dilihat di GCR juga ada cara-caranya, ada juga contoh-contohnya di sana juga ya. Dan untuk melengkapi ini juga recording ini juga akan kemudian saya pastikan minimal besok pagi 3 sesi pembelajaran kita, 3 sesi ya. Jadi bahan, peralatan dan fasilitas akan saya informasikan linknya. Jadi secara faktual ini Bapak Ibu bisa melihat ulang lagi supaya bisa membenarkan tugas-tugas secara mandiri juga, atau kemudian nanti kami akan mengkoreksi juga, akan melihat supaya Bapak Ibu juga dibantukan untuk bisa menyelesaikan secara mandiri dan baik. Oke, Bu Krisna, ini semuanya pada diam nih. Tapi kelihatan pada bergerak semua. Iya, Pak. Pada diam kenapa ini ya? Ya, nggak tahu juga nih. Ya, Ibu Seda, silakan Bu Seda senyum-senyum aja Bu. Nah. Ya, sedikit menambahkan Pak Manse boleh ya? Silakan Bu. Iya, Ibu Bapak instruktur semua, urgensinya apa sih? Kenapa unit kompetensi ini diberikan kepada instruktur? Kaitannya pertama, kita sebagai instruktur ketika akan melaksanakan pelatihan kerja, tentu akan mempersiapkan sebelum kegiatan pelatihan itu dimulai. Mulai dari kemarin proses mengelola bahan, kemudian alat, dan termasuk juga fasilitas. Kenapa fasilitas? Kalau dari berdasarkan cerita Pak Darjat tadi, bahwa di lembaganya Pak Darjat untuk fasilitas ini memang ada bagian khusus yang mengelolanya. Betul ya? Jadi untuk mengajukan penjadwalan, mengajukan pemeliharaan fasilitas itu ada bagiannya khusus yang mengajukan anggarannya dan lain sebagainya. Nah, ketika
jadwal-jadwal pemeliharaan itu sudah disusun, kemudian fasilitas salah satunya misalkan gedungnya, kelasnya, meja kursinya, AC-nya, kemudian proyektornya semua dalam kondisi baik, tentu ini akan mendukung kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh instruktur. Ketika dia, minggu depan mau ada pelatihan, kita lihat kelasnya, saya mengajukan butuh 1 kelas misalkan ya, dengan jumlah kursinya berapa, harus berpendingin udara dan lain sebagainya, itu kan tentu kita ajukan untuk mendapatkan fasilitas ruangan, karena kalau tidak ada ruangannya kita akan tidak efektif misalkan kegiatan pelatihannya. Ketika kita mengajukan fasilitas ruangan, kita tentu mengecek ruangan tersebut apakah kursinya sesuai dengan jumlahnya, kursinya berfungsi dengan baik semua, nggak reyot dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan yang berada di lapangan langsung itu adalah instruktur, maka instruktur juga perlu mengetahui bagaimana cara memelihara dan mengelola fasilitas ini, karena bersinggungan langsung dengan kegiatan yang teknis langsung kita pakai gitu. Termasuk juga alat, bahan kemarin ya, itu kan yang memang kita gunakan. Nah, adapun di beberapa lembaga yang memang memiliki bagian khusus untuk mengelola fasilitas tersebut, nah kita sebagai instruktur tinggal berkolaborasi atau bersinergi, sinkronkan gitu kan, apakah benar ternyata kelas yang kita dapatkan setelah mengajukan kebutuhan fasilitas, kelasnya tidak sesuai, catnya bagaimana, misalkannya penerangannya, lampunya redup dan lain sebagainya, kan kita nanti bisa menyampaikan, melaporkan gitu ya, hal-hal fasilitas apa saja yang perlu segera dipersiapkan, perlu segera diperbaiki untuk menunjang pelaksanaan pelatihan yang akan kita laksanakan. Itu satu, kan mengidentifikasi tadi ya di elemennya. Mengidentifikasi, kita dikasih ruangan nomor sekian. Kita cek apakah ruangan tersebut, fasilitas yang disiapkan oleh lembaga itu kondusif, siap untuk digunakan, penerangannya gimana, AC-nya dan lain sebagainya, kursinya gimana. Nah, itu yang pertama kali instruktur lakukan. Setelah ternyata kondisinya kok rusak, kok perlu perbaikan dan lain sebagainya, artinya ada jadwal pemeliharaan fasilitas yang belum dilaksanakan secara semestinya. Kalau ada bagian yang memang bertanggung jawab untuk mengelola fasilitas tersebut. Nah, kita komunikasikan, ternyata Pak di ruangan ini kursinya kurang, kursinya mau patah dan lain sebagainya. Itu secara SOP prosedural kita tinggal berkoordinasi dengan bagian yang khusus memelihara fasilitas tersebut. Tetapi lain cerita jika lembaga tempat Ibu Bapak bertugas itu masih belum memiliki tim khusus untuk pemeliharaan fasilitas ini. Maka kita sebagai instruktur tidak mungkin Pak, ayo dong ada petugas khusus memelihara fasilitas dan lain sebagainya. Ketika lembaganya belum mumpuni atau belum stabil untuk bisa mengadakan tim khusus, berarti kan kita sebagai instruktur yang akan menggunakan secara langsung fasilitas tersebut untuk bisa dirawat gitu kan dalam penggunaannya, kemudian disiapkan kondisinya supaya ready to use ketika kita akan melakukan pelatihan. Nah, disitulah kenapa urgensinya unit kompetensi ini diberikan kepada instruktur. Kaitannya karena fasilitas ini yang benar-benar akan digunakan instruktur untuk melaksanakan pelatihan kerjanya. Nah, adapun tuntutan output-nya, kenapa tadi output yang diminta dalam proses penyelesaian unit kompetensi ini ada 2 ya Pak Mance. Yang pertama adalah membuat jadwal pemeliharaan atau membuat pengajuan jadwal pemeliharaan. Dan yang kedua adalah membuat laporan kegiatan pemeliharaan, kok jadi belibet, fasilitas tersebut. Nah, kalau untuk pengajuan jadwal, artinya kita tahu bahwa setiap fasilitas yang kita gunakan yang ada di ruangan pelatihan, baik teori maupun praktek, itu kita yang tahu bahwa mesin ini harusnya secara berkala dicek apanya, misalkan ya kalau komputer harus dicek antivirusnya atau mungkin apa, saya nggak ngerti juga. Nah, yang mengerti alat-alat yang ada di ruangan teori maupun praktek itu kan instruktur ya. Bahwa ini mesin harus dicek sebulan sekali olinya, misalkan mesin jahit.
bahwa kursi ini karena setiap pelatihan itu kadang digeser sana, geser sini. Seyogianya setiap mau ada pelatihan itu dilakukan pemeliharaan dulu atau pengecekan dulu. Sehingga dalam hal ini instruktur sepertinya harus ya memiliki kemampuan untuk menjadwalkan, karena yang tahu kondisi di lapangan itu adalah instruktur, kondisi alat-alatnya, baik itu di ruangan teori maupun praktek. Kalau di sini teman-teman mungkin banyak yang basicnya dari kejuruan bahasa, tidak terlalu banyak peralatan atau mesin mungkin ya. Tetapi kalau di bidang lain seperti garmen, kemudian pengelasan, itu kan termasuk bukan hanya ruang teori fasilitas ini ya, termasuk di ruangan praktek juga. Berbagai jenis fasilitas yang memang disediakan itu penggunaannya yang lebih tahu biasanya instruktur. Ini harus dirawat, harus dibersihkan, harus seperti apa. Nah, biasanya itulah yang direkomendasikan oleh instruktur ke bagian pemeliharaan. Salah satunya dengan bagaimana cara mengajukan pemeliharaan itu ya kita menyampaikan informasi-informasi tentang jadwal pemeliharaan yang idealnya gitu kan. Kemudian ini bisa masuknya anggaran reguler ataupun eksidensial atau seperti apa. Nah, itu juga disampaikan sesuai dengan form yang memang sudah disediakan pada unit kompetensi ini. Begitupun dengan format laporan pemeliharaannya. Ketika jadwalnya sudah dibuat, apakah itu dilaksanakan? Nah, kita sebagai instruktur juga mungkin sebisa mungkin mengontrol gitu ya, jadwal-jadwal tersebut apakah terlaksana atau tidak. Ketika tidak terlaksana ya nantinya jatuhnya ke kita juga, ke instruktur juga ketika pakai kok ruangannya begini, lampunya udah pada mati atau redup dan lain sebagainya. Itu akan mengurangi performa Ibu Bapak sebagai instruktur ketika menyiapkan fasilitas sebelum pelatihan kerjanya dilaksanakan. Mungkin itu Pak Masa tambahannya ya. Karena mungkin background-nya beda-beda nih, ada yang memang lembaganya sudah besar, sudah terakreditasi sehingga tim pengelola dan pemeliharaan fasilitas ini berada di satu departemen khusus atau section khusus. Kalau bagi lembaga yang memang masih 3L, lo lagi gitu ya instrukturnya dia, ya pengelolanya dia gitu kan, teknisinya dia juga gitu kan. Nah, ini artinya kan instruktur itu harus multi talent gitu kan. Begitu Pak Masa ya, mudah-mudahan bisa menambahkan Bu Krisna, persepsinya. Gak apa-apa sih kalau menurut saya, kalau lu lagi nggak apa-apa ya, jangan menyurutkan niat Bapak Ibu untuk berbakti bagi negara dan bangsa kita ya, karena memang itu panggilan hati. Untuk kerjaan ini nggak banyak orang suka di sini ya. Kalau sebetulnya saya juga sama, bukan curhat ya, saya nggak gitu curhat gitu. Kadang kita mulai juga sama ya. Bapak Ibu tahu nggak, Bill Gates dia mulai di garasi rumahnya aja gitu. Ya, bayangkan. Jadi dia bisa wah ini karena dia mulai dari awal gitu. Mungkin saja sama Bapak Ibu ya. Di antara Bapak Ibu kan kita nggak tahu. Ini juga apa calon-calon orang-orang hebat di masa depan misalnya. Kita berproses gitu. Jadi kemudian kalau ada di posisi seperti begitu, lo lagi nggak apa-apa, kita jalan. Tapi kita punya komitmen sedikit demi sedikit kita porsikan tanggung jawab dan tugas-tugas kita sesuai dengan apa standar yang dikhususkan oleh pemerintah. Ini contoh aja sekarang, lo Bapak Ibu sekarang kalau sekarang mengakses bersama dengan pemerintah, kebetulan kalau di antara Bapak Ibu sudah ada kepada akses kartu prakerja misalnya. Ya berarti hal-hal itu harus ada, berarti harus perubahan misalnya. Sekarang kita udah memulai dengan kartu prakerja offline. Ya, ini info aja untuk, dan Bapak Ibu tahu nggak, Kemenaker adalah salah satu bagian yang dipercayakan untuk koordinir kartu prakerja offline. Jadi kalau pemenuhan kebutuhan tentang salah satu yang kita bicarakan hari ini dan yang kemarin, Bapak Ibu bisa laksanakan dengan baik, dengan semangat perubahan yang baik,
maka ya saya percaya Bapak Ibu akan lembaga dan Bapak Ibu akan diporsikan ke situ. Karena setelah ini ya mana dong lembaga punya sertifikat metodologi misalnya. Oh ya ada nih buktinya. Malahan kami yang terbaru loh, yang triple 3 loh gitu, yang 9 unit loh gitu. Ini semacam semangat aja sih gitu kalau menurut saya gitu. Maka kita membakar semangat gitu. Itu info terkini ya buat Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau mau tahu info saya akan informasikan bahwa sekarang kartu prakerja offline sudah dibuka buat lembaga pelatihan kerja swasta. Ya, sekarang proses sementara dilangsungkan. Kebetulan saya tidak promosi, ada di organisasi kita bersama. Tanggung jawab juga di pilar, tanggung jawab di organisasi masa yang kebetulan berada bersama dengan Kemenaker. Ya, nanti kita akan setelah ini kita akan banyak koordinasi. Saya akan membantu. Kalau mau ingin saya akan infokan ke sana supaya mungkinlah Bapak Ibu siap. Kita kalau siap ya pasti kebutuhan ini Bapak Ibu akan secara intens akan perhatikan. Harus dibuat berubah gitu. Jadi kalau tadi yang tadi Bu Krisna sampaikan lu lagi ya lama-lama sudah ada terorganisir yang lebih pasti gitu, masing-masing dengan tugas dan tanggung jawabnya ya, supaya memenuhi kebutuhan yang pemerintah sampaikan 8 standar akreditasi bisa ini dengan baik. Ya Bu Krisna ya, Bu Seda mungkin ada mau tambahkan buat kami? Silakan. Masih mute, Bu. Mohon maaf, Pak. Saya mungkin agak tidak membahas yang fasilitas, enggak apa-apa ya, Pak ya. Untuk peserta saya kan ada untuk Bu Arum ya. Boleh ada Bu Arum di sini? Iya, Bu. Gitu. Saya hadir. Iya, sama Bu Hapsari. Betul ya? Punten untuk tugasnya yang pertama itu sudah saya cek, namun memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki, terutama di ranah indikatornya Ibu. Jadi nanti untuk indikator ranah pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikapnya itu mohon bisa dicocokkan dengan SKKNI yang dipakai, khususnya unit kompetensi yang dipakai dalam pelatihan yang akan Ibu laksanakan seperti itu ya. Coba bisa dicek Ibu ya nanti di GCR-nya. Sudah saya revisi, Bu. Maaf, Bu. Revisinya kapan ya, Bu? Tadi pagi saya kirimkan. Ya, barusan saya cek kembali itu masih ada beberapa hal yang diperbaiki. Punten ya Pak Mansya, Bu Krisna, saya ikut nimbrung di Zoom-nya. Soalnya ketika di GCR-nya itu ada beberapa hal yang sulit diungkapkan, jadi harus berbicara mungkin seperti itu. Coba Ibu Arum dibuka nanti untuk ranah pengetahuan itu kemarin yang sudah disampaikan oleh Bu Krisna, yaitu ketika di ranah pengetahuan itu ada dapat ya Bu ya, dapat menjelaskan. Coba panjenengan tidak ada kata menjelaskan di situ. Ya, menjelaskan cara. Jadi kalau pengetahuan itu dapat menjelaskan cara. Cara apa dari kata kerja yang ada di dalam elemen kompetensinya. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang keterampilan tentunya sudah mampu. Mampu apa? Mampu dari kata kerja yang ada di dalam elemen kompetensi tersebut. Seperti itu. Kemudian untuk sikapnya harus seperti apa? Coba dicocokkan di dalam SKKNI yang Ibu pakai. Gitu. Di situ ada semua, Bu. Gitu ya, Bu ya. Soalnya dari elemen kompetensi 1 dan elemen kompetensi 2, Ibu sikapnya tidak sama gitu. Gitu ya, Bu ya. Iya, Bu. Saya akan lihat lagi, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Mansya dan Bu Krisna. Pak Mansya bertanya lagi Pak, yang kemarin
Silakan, masalah silakan. alat sama bahan. Ya, Bu. Masalah alat sama bahan, Pak, itu perbedaannya apa antara alat sama bahan? Yang kemarin, Pak. Itu aja, Bu. Alat sama bahan, itu perbedaannya apa, Pak? Ya. Berarti alat sama bahan. Ya, Ya. kalau bahan ya habis pakai ya. Ya. Kita lihat sesuai kebutuhan Ibu misalnya. Ibu jurusan apa ya? Mohon maaf. Bu Sairia ngambil di jurusan apa ya? Masih di mute, Bu. Halo, Bu. Masih kedengaran? Bu Sairia milih jurusan apa? Ya. Ibu milih jurusan apa? Tata busana, Pak. Oh, tata busana, ya. Ya. Tata busana, ya? Oh, tata busana, Pak. Oke, oke. Ibu Ya. masih dengar jelas ya? Ibu dengar jelas ya? Ya, tata busana. Oke, Bu. Kalau tata busana yang menjadi contoh ya, biar lebih ke spesifiknya, bahan kain itu bahan ya, habis pakai bahan praktek kan? Ya. Itu perbedaan kain ya. Oke. Kalau peralatan ya, peralatan mesin jahit itu menjadi peralatan Ibu ya. Itu contoh, nanti Ibu aplikasikan ke lain juga ya. Oke. Jadi kalau tata busana ya kain, benang ya, itu habis pakai ya. Jadi habis pakai pada periode pelatihan itu ya. Nah, gitu. Jadi harus ada dalam perencanaan. Jadi itu habis. Kalau peralatan ya mesin jahit lah. Kalau di sesuai konteksnya Ibu ya, kejuruan Ibu ya, mesin jahit, gunting misalnya. Ini tergantung, kalau Ibu bagi gunting itu buat peserta berarti ya menjadi bahan ya. Gitu. Kalau jarum tangan misalnya dibagi ya menjadi bahan ya. Ya. Kalau tidak ya berarti itu jadi peralatan gitu. Oke, tergantung konteks misalnya. Tapi ada juga yang nggak tergantung konteks ya. Yang jelas bahwa seperti kain itu pasti ya. Karena itu apa bahan dasar untuk jahit ya. Jahit pelatihan itu gitu. Bisa nyambung ya secara penggunaan peralatan, Ibu bisa nyambung ya. Oke, Bu Sairia. Ya. Oke. Nggak ada yang lain lagi. Ya. Jadi diingat tugas kita tadi. Ya. Ada contoh juga di BCR kita. Nah, jangan lupa Bapak Ibu sudah mengabsen pagi ini. Disilakan absen dulu. Ya. Disilakan absen dulu. Saya lihat di GCR masih 15, Pak. Oke. Tadi Bu Seda di grup barusan juga beberapa yang dimasukkan ke grup. Tadi barusan memberikan emailnya, nanti kemudian kita ngisi ya Bu Krisna ya. Kita sesuaikan ya. Berarti mungkin akan ada penambahan di grup kita sekarang aja, baru di pembelajaran kita baru saja 19 peserta, dipotong 3 gitu, jadi kurang lagi itu banyak ya. Pak Burhan yang kemarin malah udah nggak ada, nggak tahu kemana gitu. Karena ada kebutuhan-kebutuhan ini yang lain ya. Bu Rosalina masih ada ya? Ini misalnya contoh ya Bapak Ibu ya, mohon maaf ya, kami harus terus menyampaikan karena ini rules komitmen kita dari awal. Kami ingatkan lagi ya. Jadi mungkin semakin ke sini Bapak Ibu akan semakin lebih mandiri ya. Kami nggak tahu ya Bu Krisna ya, kami belum dapat info. Kemudian kalau setelah ini bentuk uji kompetensinya seperti apa sudah pasti standar. Tapi apakah kesiapan untuk pra uji kompetensinya, apakah Bapak Ibu akan secara mandiri berada ataupun sebelum itu ada pendampingan seperti begini atau pendampingan kita ketemu langsung. Kami belum dapat informasi tentang itu.
Tapi kami harap bahwa dengan proses-proses Bapak Ibu konsisten dengan tugas-tugas, dengan perbaikan-perbaikan, kami percaya apapun itu, baik itu secara tatap muka Zoom ini ataupun perjumpaan langsung, itu tidak menjadi masalah. Kami yakin Bapak Ibu akan mandiri ketika ada dalam uji kompetensi, karena akhir kita di situ ya. Keinginan akhir kita adalah Bapak Ibu harus kompeten. Gitu. Oke. Baik Bu Krisna, mungkin ada penambahan lain. Banyak yang nggak ada yang bertanya lagi. Ya, ini Pak Lukman dan Bu Rosalina mungkin nggak ada dari tadi, nggak kelihatan ya. Oke. Pak Lukman, thank you ya. Ya, harus on kamera ya, mohon maaf ya. Ya. Baik, Bu Krisna, waktu kita, apakah kita harus lanjut? Ya. Waktu kita sampai 9.30, sekarang sudah lebih. Oke. Diberikan tambahan itu. Baik. Kalau saya sudah cukup Pak Manse. Terima kasih. Oke. Silakan Bu Krisna membantu untuk menutup. Ya, tadi yang membuka Bu Seda, jadi menutup Bu Seda lagi ya. Masih mute. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu peserta dan terima kasih juga untuk Pak Manshe atas paparan materinya, juga Bu Krisna yang sudah menambahkan pengetahuan tentang memelihara fasilitas pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi nanti ya Bu ya, siang ya Bu ya. Iya betul. 13.45, 13.30 sudah bisa bergabung. Ya, baik. Untuk Bapak Ibu peserta pelatihan yang sudah disampaikan oleh Pak Manshe tadi bahwa hari ini sudah menyajikan materi memelihara fasilitas untuk pelatihan yang Bapak Ibu akan laksanakan seperti itu. Dan tugasnya juga sudah diberikan tadi oleh Pak Manshe. Mohon untuk bisa dijadikan periksa nggih, karena tugas-tugas yang dikumpulkan masih ada beberapa yang belum ada gitu ya. Terima kasih Pak Manshe dan Bu Krisna serta Bapak Ibu peserta pelatihan semua. Kami akhiri untuk sesi pertama pada pagi hari ini. Karena tadi dibuka dengan doa, maka kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang, selamat mengerjakan tugasnya. Ya, selamat bersenang-senang. Selamat bersenang-senang. Instruktur bersenang-senang, keren ya. Kita foto dulu gitu. Ya, baik, foto dulu. Tugasnya dikumpulkan ya, seberapa? 1, 2, 3. Oke, bentar. Tugasnya dikumpulkan kapan? Tugasnya siang ini, Bu. Jam 13. Jika sudah selesai, segera diupload, tidak ditumpuk-tumpuk. Supaya bisa, karena nanti siang ada tugas lagi, Bu. Ada upload lagi. Siang kita dengan apa, Bu Krisna? Iya, tadinya saya mau menyampaikan K3, ternyata kalau di Google Classroom, di roadmap-nya, kita komunikasi dulu, Pak. Siap. Baik, Bapak Ibu, kita dalam hitungan K3 menjadi sakti. Ya. Kita akan hilang dari tampilan Bapak Ibu sekalian. 1, 2, dan